data frame ini ada punya 26 dengan 1000 baris. Itu ada yang pertama itu ada ID. Jadi ID itu untuk pengguna punya ID, kemudian limit balance-nya itu untuk jumlah batas kredit yang diberikan kepada peminjam, kemudian seks itu untuk jenis kelamin. Kalau satu itu secara umum untuk pria, kemudian kalau dua itu untuk wanita. Kemudian ada edukasinya untuk tingkat pendidikan dari 1 sampai 4. Kalau di kolom sini, dan tapi kalau satu itu untuk mengindikasikan kalau penggunanya itu pendidikan dasar, kemudian sampai ke 6. Kemudian ini untuk status pernikahan, umur, kemudian P0 sampai P6 itu untuk status pembayaran. Dari pembayaran bulan ini sampai pembayaran 5 bulan sebelumnya. Kemudian ada bill amount 1 itu untuk jumlah tagihan bulan ini sampai bill amount 6 itu untuk jumlah tagihan di 5 bulan sebelumnya. Kemudian pay amount itu untuk jumlah pembayaran bulan ini sampai pembayaran 5 bulan sebelumnya. Kemudian kita punya file targetnya itu variabel targetnya Y itu default payment. Apakah seseorang itu pembayarannya itu default atau tidak default. Kalau default itu satu yang mengindikasikan kalau dia itu gagal melakukan pembayaran kewajibannya, membayar kredit. Kalau 0, 0 itu tidak default, berarti dia berhasil membayar. Nah, ini data infonya. Kemudian di sini data frame shape untuk kita lihat jumlah baris dan kolomnya. Ada 1000 baris, 26 kolom. Nah, langsung saja di pre-processing data. Di sini kita pertama seperti yang diajarkan Pak Surya, kita open Spark. Di sini perintahnya variable Spark itu sama dengan Spark Session. Builder kita membangun nama aplikasi, yaitu ini saya buat credit card default. Kemudian di sini kita convert numpy arrays ke list untuk proses nantinya. Jadi yang ini kolom predict default payment ini kita buat supaya bentuknya menjadi list. Kemudian di sini ada mengonversi pandas data frame ke Spark data frame. Kemudian kita lihat skemanya dan lihat Sparknya. Di sini kalau sebelumnya kan kita sudah lihat nih tidak ada yang null, jadi semua data ini ada, tidak ada yang kosong atau kehilangan data. Jadi semuanya datanya sudah clear. Sini lalu kita masuk, kita lihat ini hasil dari data frame-nya seperti ini. Kemudian ini kolomnya Spark data frame columns. Kemudian sini untuk mengubah variabel kategorikal menjadi numerik dan membangun fitur vektor pakai indexer. Jadi indexer ada nama kolomnya, kemudian outputnya sex index, kemudian di sini ada edukasi, outputnya itu education index dan material index, marital index. Kemudian di sini kita akan menggabungkan semua fitur menjadi satu kolom di sini features. Kemudian kita buat supaya nah ini perintah assembler seperti yang diajarkan Pak Surya. Kemudian di sini kita lihat nanti di dalam kolom featuresnya ini ada yang tadi kolom-kolom yang sudah kita satukan. Nah, di sini langsung kita membangun model klasifikasi. Jadi saya pakai klasifikasi logistic regression. Di sini yang pertama kita mengubah label menjadi numerik menggunakan string indexer. Kemudian kita menggunakan pipeline untuk menggabungkan preprocessing dan model. Nah, di sini saya membagi datanya itu 70% datanya training dan 30% testing. Kemudian ini perintah untuk melatih model. Jadi train data,
untuk 70%-nya. Nah, evaluasi modelnya itu yang ini akurasinya 0,8%, F1 skornya 0,83%, presisinya itu 0,84, recall-nya itu 0,88. Ini untuk AUC-nya itu 0,57, jadi di sini kita dapat 0,7 itu berarti model itu memiliki kemampuan yang baik, tapi memiliki kemampuan yang baik dalam tebakan acak, tapi masih belum ideal. Jadi butuh untuk misalkan kita bisa melakukan evaluasi fitur mungkin kita bisa mengurangi fitur yang ada atau bisa menambahkan fitur. Tapi tadi kan saya pakai semua fitur. Nah, berarti kita bisa mengurangi fitur yang ada. Kemudian kita juga bisa coba model baru yang lain. Ini untuk tampilan matriksnya seperti yang diajarkan Pak Suri. Jadi kalau misalkan garisnya itu presisi sampai di titik 1,0 berarti itu kurvanya bagus. Tapi karena kalau di sini berarti ya lumayan jelek 0,57. Nah, evaluasi dengan akurasi, kemudian kita menghitung akurasinya. Nah, ini akurasinya untuk modelnya sendiri itu 0,875%. Lumayan bagus. Ini untuk tampilan confusion matrix. Jadi kalau untuk tampilan confusion matrix ini, kalau yang 200 ini truth label untuk sumbu vertikal. Sedangkan predicted label ini untuk sumbu horizontal. Jadi kalau sumbu vertikal itu true labelnya. Sedangkan ini untuk prediksi. Jadi ada aktual 1, aktual itu untuk menunjukkan bahwa default, kemudian ini tidak default. Nah, interpretasinya itu 249 data sini. Ini merupakan data yang benar-benar tidak default. Sedangkan yang 3 yang ini itu jumlah itu menunjukkan jumlah data yang tidak default atau prediksi defaultnya. Nah, sedangkan yang 33 yang ini itu jumlah data yang default aktual 1 dan prediksinya itu 0. Jadi itu selanjutnya yang ini data yang 3 ini jumlah data default dan prediktif defaultnya 1. Jadi aktual 1, prediktifnya 1. Nah, jadi berdasarkan data-data ini kita bisa mengetahui bahwa kalau yang true negatifnya itu yang di atas ini itu berhasil mengindikasikan bahwa 249 data itu berhasil untuk kita bisa memprediksi 249 data itu berhasil. Jadi prediksinya itu 249 datanya berhasil. Sedangkan kalau false positif yang 3 sampel ini mengidentifikasikan bahwa modelnya itu salah. Sedangkan kalau yang 33 yang ini juga false negatif itu gagal. Jadi prediksi untuk defaultnya itu non defaultnya itu gagal. Nah, berdasarkan confusion matrix ini model kita sudah lumayan bagus. Cuma memang ada 33 data yang tidak berhasil untuk diprediksi. Nah, karena dari itu yang dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa model ini butuh perbaikan lebih lanjut. Misalkan kita mengubah modelnya. Mungkin seperti itu Mas dari saya. Maaf berlibat. Bagus ya, udah memenuhi apa yang ditugasin Pak Surya, tinggal variasi aja. Iya, penentuan variabel. Kemarin kan tugasnya untuk variabel sebanyak mungkin, artinya kan variabel-variabel mana yang bisa diambil untuk machine learning-nya, terus itu variabel sesedikit mungkin. Itu kan nanti tinggal dibahas aja. Oh, ternyata ketika memilih variabel-variabel itu
memilih variabel-variabel itu tuh ngefek pada apa namanya R kuadratnya gitu. Jadi ritmenya kayak gitu. Mas Herfi udah nangkep. Terus apakah ada lagi yang mau, biar aku juga tahu apa namanya udah paham belum untuk masalah big data analisis menggunakan Spark. Sebenarnya untuk analisis untuk membangun machine learning kayak gini, Spark itu berfungsi ketika datanya sangat banyak. Kenapa kok nggak pakai Sklearn atau NumPy? Sebenarnya bisa, kalau datanya itu medium itu pakai Sklearn NumPy itu bisa. Nah, kalau pakai PySpark itu tujuannya ketika datanya itu banyak banget, biar kerja visinya itu juga lebih efektif. Ada lagi yang mau sharing? Kalau apa namanya udah sepaham kayak Mas Harfli, udah kayak mirip, oh ternyata cara pikirku sama, berarti aman. Beda, itu berarti perlu diluruskan. Sebentar. Oke, keren ya. Ini saya akan apa namanya menjelaskan mirip kayak tempat Mas Harfli gitu, secara apa namanya teknikal pengerjaannya. Cuma ada beberapa kayak grafik-grafik yang perlu diperhatikan untuk tambahan aja sih, bisa istilahnya ketika untuk analisis data bisa diperhatikan hal kecil lah, apa ya nggak bisa dibilang hal-hal kecil tapi penting. Ini Mas Julius belum hadir ya? Kayak masih kerja, Mas. Nih. Nah, seperti biasa, apa namanya, ini bener kayak Mas Harfi tadi, manggil pustaka di atas semua, ditaruhin di atas semua biar rapi. Terus ini kalau filenya mau diupload kayak tempatnya Dina tadi, dimon dulu, terus habis itu filenya diupload di sini. Filenya diupload misal nih, Reddit diupload sini. Jadi nggak narik dari BigQuery. Nah, ini tinggal dilihat apa namanya padnya, di pad berapa, tapi di mounted dulu, terus ditambah code ini. Kalau bingung gini aja, saya ingin ambil file CSV dari code-nya ini. Tapi karena kita nggak pakai code ini, dipagar aja biar nggak aktif.
Ini manggil pakai BigQuery. Kayaknya seperti yang dijelaskan sama Mas Harfi tadi, datanya kredit. Oke, di sini udah paham tuh cara query data. Nah, lanjut aja. Selanjutnya adalah kalau kita lihat di data pokok sini ada ID, ada yang pojok sendiri itu adalah predict default payment next month untuk ini tabel skor file ini kan nggak perlu ya untuk diproses, jadi langsung tak drop. Nah, diperoleh data variabelnya kredit 2, dia lebih bersih, lebih mereduce ininya kolomnya. Nah, ini kalau pakai analisis pakai eskalan, jadi dia dipisah X sama Y dulu. Kalau pakai Spark enggak dipisah X sama Y. Apa dulu? Ini X-nya berarti dia tanpa target. Jadi default payment next month-nya ambil di X aja. Tak drop di X, terus habis itu di Y-nya itu pakainya default payment next month. Tuh. Nah, ini plotting. Kita ngelihat beberapa variabel X tadi, X-nya ini, yang dipilih X-nya ini, terhadap pembayaran bulanannya, apakah dia gagal bayar apa enggak. Mau dilihat. Tadi 0 menyatakan apa Mas Harfi? Gagal bayar atau tidak? 0 menyatakan default Mas, gagal membayar. Berhasil membayar Mas, tidak default. Kalau 1 itu gagal membayar Mas. Oke, Pak. Berdasarkan informasi itu, 0 berhasil membayar, 1 gagal bayar. Kita bisa lihat dari nih, limit balance. Nah, banyakan mana sih antara yang gagal bayar sama tidak bisa membayar? Banyak yang bisa bayar. Kita lihat dari limit balance-nya. Jadi saya semakin dari datanya kayak gitu. Terus kemudian ini dari gendernya, kalau kita lihat dia antara gender 1 dan 2 itu sama aja. Selanjutnya dari education levelnya, mana yang lebih banyak yang gagal bayar, apa yang berhasil membayar. Itu kalau yang gagal bayar biasanya dari edukasi level berapa. Selanjutnya bisa lihat juga status menikah. Kemudian umur. Berarti semua variabel itu terhadap Y-nya. Secara visual plotting bisa kelihatan. Itu untuk jurnal-jurnal data analisis perlu ditampilkan. Sebenarnya ini untuk PCA yang diajarin Pak Surya waktu itu. Kemudian ini kalau secara 3D-nya kita bisa melihat data itu ngumpul di mana. Selanjutnya dari atas sampai ke sini tadi itu dia datanya masih dalam bentuk data frame, belum convert ke Spark. Nah, ini kita buat ke Spark-nya. Jangan lupa pip install supaya Spark lagi, karena dia kalau di collab itu ini minta lagi kalau buka baru. Nah,
prinsip Spark itu berarti kita harus buat session ya. Nah, sessionnya ini buat data kredit. Jangan lupa nanti ada start sessionnya, ada stop sessionnya ketika ganti ke paralelin atau kerjain bidang lain lagi. Gitu. Kemudian ini hasil konversi dari data frame-nya di atas ke bentuk Spark-nya. Ini hasil konversinya kayak gini. Udah dilakukan sama Mas Herfi tadi, benar. Ini kita lihat apa namanya kolom yang ada di Spark DF-nya apa aja. Kemudian kita melihat data tipe. Biasanya kalau tipenya itu string, dia nggak mau di-convert. Lalu diubah dulu ke apa namanya di sini itu adalah proses untuk mengkonvert tipe datanya tadi. Nah, jadinya dia kayak gini. Yang tadinya sex itu mana string. Oh ini hasilnya ini. Awalnya dia itu sex itu awalnya dia itu adalah string, jadi sex index jadi double type. Kayak gitu. Kemudian ini kan udah jadi number semua formatnya. Nah, targetnya itu adalah default payment next month ini. Berarti ini apa namanya? Kalau Harvey tadi sisanya semua itu dijadiin sebagai variabel, ya kan? Nah, karena kita waktu sebelum bahas ini itu pernah untuk melakukan pekerjaan, mau ambil semua atau sendiri? Pekerjaan yang sebelum ini mana ya? Ada yang open. Nah, yang ini kemarin sama Mas siapa namanya Julius itu kan kita udah nemu beberapa variabel yang memiliki korelasi yang kuat. Nah ini bisa dibuat di istilahnya dipilih, diselect. Jadi nggak semua. Jadi ada komparanya, yang satu semua boleh x-nya semua diambil, kemudian yang kedua yang apa namanya variabel terpilih berdasarkan korelasi yang dia punya. Dia ada dasarnya seperti itu. Korelasi yang ambil di sini. Ini adalah berdasarkan sama korelasi yang dia punya. Kemudian kalau di sini sama kayak tempatnya tadi, semua variabelnya dimasukkan untuk dijadikan satu assembler. Satu assembler itu dia bentuknya vektor ya, bentuknya vektor ini. Nah, ya. Ini koma ini, koma ini, koma ini, koma ini, koma ini, koma ini. Nah,
vektor ini nanti dilatih sama default payment next month-nya ini, indeks ini. Jadi kalau di NumPy ya ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Selanjutnya sini pengerjaan untuk linear regression untuk mulai proses machine learning-nya. Jadi kalau PySpark udah bentuknya dalam tabel kayak gini, dia udah bisa untuk melakukan langkah selanjutnya dalam pengelolaan machine learning. Model yang seperti apa yang tepat, itu yang nanti teman-teman optimasi. Yang dari beberapa waktu lalu tuh juga udah pernah ajari tentang optimasinya, kayak yang tadi ini dia pakai random forest, AF bias, SVM, KNN, gradient boosting, kayak gitu. Ini kalian coba-coba satu-satu sendiri. Nah, dicoba kan tahu, oh optimal berdasarkan risetnya kalian. Nah, sainsnya di situ. Terus di PySpark pembagian train data, tes data udah langsung perintahnya kayak gini. Train data, tes data, assemble dari assemble df random di split 0,7 sebagai data training, 0,3 sebagai data tesnya. Kemudian modelnya dinyatakan LR sama dengan linear regression ini. Default payment next month index ini sebagai Y-nya. Selanjutnya manggil modelnya. Digunakan untuk melakukan fit pada train data. Jadi train datanya itu dikenakan terhadap model ini. Ini kalau kita lihat misal mau kita kepo train data muncul enggak dia train data muncul train apa karena belum di running dari atas. Oke tentang oke. Tak bisa lagi. Kalau pakainya data frame atau NumPy itu dia tiap fiturnya nggak perlu digabung pakai assembler tadi, tapi dibuat seperti matrix ya. Tuh.
apa sih? Nah, trend data. Oh, yang informasinya adalah trend data itu adalah limit balance sama spring. Nah, ini data trennya. Jadi sebenarnya data trend itu ya datanya yang kita punya itu tadi dibagi 70% secara random. Kayak gitu. Di sini adalah linear regression. Kemudian langsung diprediksi. Nah, prediksinya itu pakai data test. Maksudnya apa? Jadi data test input yang masuk ke kita dianggap Y-nya itu hilang. Nah, Y-nya itu hilang, dimasukin X-nya kita yang dari data itu tadi tapi dianggap sebagai data baru. Tuh. Kemudian diprediksi pakai model yang kita buat dari data trainingnya tadi. Nah, udah toh. Kemudian hasil prediksinya diambil prediksi select dan indikator context model prediction. Hasil prediksinya ditampilkan di sini. Kemudian ini ada evaluasi dari model karena di sini linear regression. Berarti evaluasinya pakai RMSE. Tuh. Contoh. Ini itu adalah data X-nya yang diassembler. Ini nilai seharusnya. Dan ini nilai prediksinya. Jauh ya. Terusnya 0, 0,1, terusnya 0, 0,18. Kenapa jauh? Ada yang tahu kenapa jauh? Halo? Halo? Kenapa pakai linear regression jauh? Nggak tahu Mas. Tahu ya? Karena linear regression itu kan biasanya untuk apa namanya data-data yang bukan klasifikasi. Oke, klasifikasi 0, klasifikasi 1 gitu. Kan, tapi untuk data-data yang misal kayak semakin meningkat X, Y akan meningkat. Jadi misal kayak bensin sama kilometer. Jadi dia kan semakin meningkatnya bensin, maka kilometer juga akan semakin meningkat. Data-data kayak gitu. Terus LSTM, data time series, ya, itu dia pakainya apa namanya nilai kebenarannya, nilai kebaikannya itu RMSE, bukan akurasi. RMSE itu maksudnya adalah selisih antara nilai seharusnya sama nilai perhitungan prediksi. Itu ya. Nah, kalau akurasi kan tadi yang dijelasin sama Harvey itu adalah ketepatan model diklasifikasikan. Jadi kalau diklasifikasikan kan bukan apa namanya konteksnya langsung kamu kategori A, kategori B, kategori C gitu. Misal dia harusnya A tapi di kategori B berarti dia salah prediksi gitu. Akurasi kayak gini. Misal dia harusnya apa namanya 9 tapi dia diprediksi 9,8 lah. MSC-nya berapa? Gitu. Kalau kita lihat dari koefisien R-nya ini juga jelek, ada yang di atas 0,9, 0,8 atau di 0,5, 0,6 gitu ada. Kecil. Jadi tidak ada korelasi antara fitur terhadap targetnya. Atau berkorelasi kecil. Kemudian di sini
Nah, di sini kalau kita pakainya klasifikasi, gimana kalau klasifikasi kreditnya dipanggil, jadi aku udah pack stop ya. Jangan lupa ini ya, pack stop kalau udah mau pindah untuk analisis data yang baru. Terus aku mau klasifikasi, panggil data lagi yang kredit 2 tadi, yang udah dibersihkan ID sama apa namanya kodenya belakang ini tadi. Selanjutnya buat session baru, klasifikasi. Di pengerjaan yang dilakukan oleh Harvey tadi itu adalah pekerjaan klasifikasi. Nah, kalau pekerjaan klasifikasi berarti parameter kebaikannya ya heat map, akurasi. Soalnya saya masih kedengeran, maaf ya soalnya agak sakit jadi. Benar mas, jelas mas, jelas. Oke. Jadi teman-teman sampai berapa bulan ini berarti ini? Sampai 2 bulan ini harus bisa membedakan jenis-jenis data. Oh dia klasifikasi, apa dia regresi, kayak gitu untuk apa namanya memilih model yang tepat dan menangani data yang baik. Termasuk parameter kebaikannya. Ini sama konversi dari ini konversi ke sini. Kalau bingung code-nya apa, ini ada apa namanya? Tanya aja di sini konversi sama ini. Yang sudah diajari Pak Surya beberapa yang lalu. Konversi kredit 2 terus kayak gitu, dia konversi ke SPA itu. Selanjutnya kenapa ini agak lebih kompleks enggak yang konversi tadi, karena ada kolom yang bentuknya tuh string. Ini dikonvert dulu ke string. String. Nah, ini dia udah bentuknya dalam bentuk angka semua. Mana nih? Ada yang string kan? Udah ada yang string, masih belum berubah ke bawah berarti. Nah ini dia udah dalam bentuk number semua. Nah, di sini bedanya karena aku mau klasifikasi. Di atas tadi adalah regresi, jadi aku pakai semua variabel. Nah ini aku mau klasifikasi kayaknya dilakukan sama Harvey. Cuma aku nggak pakai semua variabel karena aku udah tahu variabel-variabel apa yang memiliki regresi lebih kuat dibandingkan yang lain. Kemarin kan kita bahas itu ya waktu pertemuan 2 minggu yang lalu. Nah ini kan ketemu nih P0, P2, P3, P4, indeks 5, passion level. Selanjutnya ke variabel ini di assembler, digabungkan. Nah, dia jadi klasifikasi. Kemudian bangun machine learning. Nah, bangun machine learning kan di split 0,7 sampai 0,3 sama kayak di atas. Karena regression, klasifikasi, logistik regression pakainya. Selanjutnya oh ini aku masih pakai regresi, salah. Ini pakai regresi tapi variabelnya tak kurangin.
masih pakai regresi, ini regression. Nah ini sebentar, lihat dulu. Ini regression. Oh enggak, benar klasifikasi. Klasifikasi selanjutnya dia akan ditampilkan hasil klasifikasinya di sebelah kanannya. Nah, ini itu adalah yang di assembler tadi. Jadi 7610 itu adalah dari ini, dari P0, P2, P3, P4, P5 diambil, dia jadi variabel X-nya, kemudian default payment-nya itu jadi variabel Y-nya, targetnya. Model yang dipakai logistic regression, baca LF kok linear regression, logistic regression maksudnya, tadi keliru. Untuk klasifikasi, targetnya adalah default payment next month. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan training, dinyatakan variabel ini logistic regression, klasifikasi, fit, pakai train data klasifikasi. Dan data klasifikasi diperoleh dari splitting sembel DF klasifikasi. Jadi diperoleh dari gabungan ini, sembel DF klasifikasi. Nah, selanjutnya diprediksi biasa kan, udah mainan ini lama jadi udah nggak asing prediksi gimana. Kemudian ditampilkan hasil prediksi bersampingan dengan hasil data sesungguhnya. Selanjutnya dievaluasi hasilnya. Ini harusnya 0 diprediksi 0, harusnya 1 diprediksi 1. Ini bagus kan lebihan daripada yang klasifikasi. Ini salah klasifikasi daripada yang regresi linear tadi. Nah ini harusnya 0 diprediksinya segini, 1 diprediksinya segini. Sedangkan yang pakai klasifikasi antara data asli dan data prediksi itu sama, walaupun ada yang salah nih. Ini yang salah dihitung berapa persen yang salah. Kayak gitu. Ini pakai ini untuk melihat conversion metricnya. Ini di data nih, sebenarnya itu di data conversion metric itu di data dari total data itu yang benar memprediksi harusnya 0, diprediksi 0 itu ada sebanyak 246. Yang salah, contohnya harusnya 0 tapi diprediksi 1, dia ada 30. Kemudian begitu juga yang harusnya dia itu nggak bisa bayar, dia diprediksi bisa bayar. Nah, gitu ya. Jadi modelnya siapa namanya, Harvey, diagonal ininya lebih banyak atau lebih sedikit daripada ini yang kesalahan? Diagonalnya itu aktual 1 yang diagonal yang di bawah Kak, yang lebih banyak 33 Kak. Ini berapa? Ini 33 Kak. 33 Kak. Yang ini? Iya. 3. Berarti totalnya 36. Iya, 30. Iya. Nah, berarti kalau totalnya 36, antara modelku sama modelnya Harvey tidak berbeda nyata. Ya, sebenarnya sama, cuma ini kesalahan prediksi banyak di mana. Gitu. Kecuali nanti di sini punyanya Harvey bisa buat cuma 5, versi cuma 2. Ini yang naik di sini.
dan di sini ya. Hmm. Itu apa namanya, pekerjaan data science, gimana caranya untuk membuat modelnya bagus. Bisa pemilihan fitur, bisa apa namanya, processing, bisa ya nanti bisa digali. Kemudian melihat plot AUC curve-nya, seperti yang di seri wasuda kemarin, semakin ke arah sana berarti dia bisa melakukan proses klasifikasi dengan baik kan. Nah, ini karena dia masih mepet, jadi kurang bagus. Ya apa namanya, wajar karena dia kesalahan prediksinya segini. Misal mesin learning nggak ngatasin, pakainya bisa pakai deep learning atau ANN, dan apa namanya, kita buat struktur nanti akan meredus kesalahan-kesalahan dalam melakukan prediksi. Kalau misal variabel udah dikurangi banyak kok hasilnya sedikit. Teman selanjutnya adalah banyak variabel, pakai apa namanya, deep learning, misal kayak gitu. Kemudian clustering. Oke, data ini apakah bisa melakukan clustering? Ada yang ingat clustering itu apa kemarin sama Pak Surya? Kalau ingat tambahan poin. Mengcluster data dalam beberapa label, Kakak. Beberapa label. Labelnya kan udah ada tuh di Y. Nah, bedanya antara klasifikasi sama clustering apa? Kemudian kita ngomong klasifikasi, terus habis itu ngomong regresi, itu kan udah ada Y-nya. Nah, clustering itu kita mengabaikan Y-nya. Y-nya. Anggap datanya itu enggak ada Y-nya. Jadi kita clustering berdasarkan kumpulan datanya itu. Dengan datanya itu dia masuk dalam kelompok mana. Nah, mau buka baru lagi, buat session baru lagi. Jangan clustering ya harusnya. Clustering. Terus ini sama kayak di atas, ada beda, dia ubah apa namanya, data frame jadi spark. Ini sama, ini ubah format, ini ubah format aja sih. Jadi yang lama di drop, yang baru ditambahin. Ini sama, assembler. Fitur yang dipilih semua. Ini rombongannya ini bersih semua. Kemudian sini kita nentuin jumlah cluster yang ingin dibuat. Buat 2 cluster. Ini sebenarnya ada apa namanya, caranya berapa cluster maksimalnya bisa
buat dalam satu data. Pas apa namanya? Apa ya metodenya, lupa. Aku lupa namanya apa, nanti tak apa namanya, share namanya apa tuh, bentuknya kayak grafik gitu. Nanti titik dia maksimal itu nanti bisa nentuin berapa jumlah K yang bisa dipilih. Nah, sementara ini pakai K nya itu 2. Ya, ini ke mana tuh? Kemudian ini K-nya 2. 2 itu maksudnya 2 kelompok yang ingin kita buat. Jadi dari data tersebut itu dibagi 2 kelompok. Nah, bagaimana sistem akan melakukan apa namanya, pengelompokan. Oh, ini kategori kelompok 1, ini kategori kelompok 2. Hasilnya tuh ini. Nah, prediction ini adalah kelompoknya. Ini data ini kategori kelompok 1, ini kategori 2 gitu. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi dari sistem pakai variabel, seluruh variabel semua ini, dia antara apa namanya, bisa bayar dan gagal bayar itu belum dipisahkan ininya, kelasnya ya. Nah, nanti bisa dimainin variabel-variabel apa yang bisa dipakai untuk misal ternyata bisa mirip nih sama antara gagal bayar sama bisa bayarnya terhadap prediksi clusteringnya. Nah, kalau ini kita pakai semua data, clusteringnya akan kayak gini. Jadi data ini sampai ini tuh dikelaskan 0, kemudian ini 1, ini 0, 0, ini 1, kayak gitu. Nah, di sini kita akan melihat sini kita akan melihat plottingnya, grafiknya. Nah, ini adalah hasil clustering antar fiturnya. Fitur 1 sama fitur 4. Kan ada 2 kelas tadi. Nah, dia belum bisa terpisah. Nah, ini yang bisa terpisah itu adalah antara fitur 1 dan fitur 7. Fitur 1 dan fitur 7, kemudian fitur 8 dan fitur 1 bisa misah, baik. Fitur 9 dan fitur 1 bisa misah, baik nih, kelihatan. Fitur 10 sama fitur 1, 11 sama 1, 12 sama 1. Ini masih nyampur.
Kita bisa lihat sebarannya dia. Oke. Faktor 2 sama faktor 7 bisa. Faktor 2 sama faktor 8 juga bisa dipisahkan klasternya. Faktor 2 sama faktor 9 bisa nih, bagus. Faktor 2 sama faktor 10 walaupun ada yang outlier juga ini. Itu ini adalah clusteringnya. Ini nanti fiturnya itu dibandingin. Ya. Sebenarnya dia ini bagus nih. Kalian faktor 3 nih bisa. Jadi maksudnya adalah satu kemudian di atas kategori 0 kelasnya kuat 0. Oke. Sudah untuk topik kredit itu yang bisa digali masih 714. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, lompat ke topik penguin klasifikasi ini. Apakah ada pertanyaan? Mas Elius belum datang ya? Ada ya? Hadir, Mas. Oh, hadir. Bentar. Agak nggak enak badan saya. Tak ke belakang, bentar ambil minum. Aduh. Oke. Review tadi berarti dari satu data kredit kita bisa memperoleh informasi model, satu clustering, dua klasifikasi, tiga regresi dengan model yang dan teknik pengerjaan yang beda-beda dan model evaluasi yang beda-beda. Mas Julius, aman untuk tugasnya? Apakah dari Pak Surya kemarin ngasih tugas sudah mudeng? Ngikuti dulu Mas Yas. Belum sepenuhnya yang paham.
Ikutin dulu saya, Mas. Izin. Nuhun. Oke, next adalah klasifikasi. Ini monyet. Meja mendapat. Penguin. Data yang saya pakai adalah data penguin. Digunakan dari BigQuery. Ini kalau mau nyoba. Atau saya downloadkan biar enak. Ya, bisa pakai secara offline. Share. Mas Julius pegang laptop untuk jalan 2. Kalau iya sambil jalan tak pandu kayak kemarin mau. Kebetulan cuma 1, Mas. Izin. Ngapunten. Ya udah, berarti perhatiin aja ya. Nggih, nuhun. Oke, biasa di sini kumpulan library di atas-atasin karena belum sempat naikin atau belum rapiin. Panggil data, kalau juga bisa dipanggil pakai mount. Nah ini kan download ya, mount berarti contohnya. Ini kan pakai BigQuery, pakai mount gitu. Ininya dinyalain Mas Ibu, dinyalain mode. Ini jangan DF saja. Panggil karena dia udah upload petnya di sini. Copy pet masih di copy pet sedikit biar datanya bisa masuk. Nah, kok ini sih Reddit sih, Reddit penguin. Ini mau pakai data penguin, data sepal, apa yang bunga-bunga itu, terus data WEN, prinsipnya sama. Skill pengerjaannya bisa diimprove dari YouTube atau AI. Dimanggil kalau dia nggak pakai BigQuery, udah tak downloadin ya. Ini aja dia. Nah dia ambil ini data. Ya, lain nggak mau pakai, kalau pakainya BigQuery, dikunci dulu. Oke, selanjutnya adalah di sini pasti udah pada mudeng. Ini kalau mau download dari BigQuery ke CSV, kemudian langkah pertama adalah cek data hilang dulu. Kita cek data hilang ya, ada nih 22 ini seksinya 10, jadi datanya nggak komplit ya, ada yang kosong, langsung diatasi drop NA ini, cek lagi ada data hilang udah 0 aman.
Kemudian dari data ini pasti yang harus kita lihat, fokus ke island dulu. Kalau apa aja yang ada, sebenarnya berapa dalam data. Ini visualisasikan, oh ternyata ada 3 pulau, Tongerson, Dream, and Bisco. Kemudian dari data ini kita lihat penguin apa yang tersedia. Di grafikan juga diambilnya spesies, penguin diambil spesies dari spesies. Nah, kalau yang ini dari Island, B Island size pulau juga. Kalau ini settingan warnanya, ini grup yang diambil apa, sini adalah settingan apa namanya diagramnya. Nah, apa namanya jenis dalam data kita itu ada berapa jenis atau spesies dalam dataset itu? Ternyata ada 3 jenisnya dengan frekuensi seperti ini. Selanjutnya adalah kita melihat sebarannya. Tadi pas data sebelumnya itu kalau melihat apa namanya sebarannya itu dia kayak nggak bisa dipisahin gitu ya, susah dipisahin karena itu masih data dari ini, data bukan data bersih. Jadi ya kita sebagai data science gimana caranya data itu jadi lebih baik dari data yang apa adanya jadi sesuatu yang ada kalmen dari yang ada penguin daerah sini udah nggak bisa penguin segini di antara kalmen bento penguin tuh panjang apa namanya kalmen legnya tuh di daerah sini, dia mirip sama 2 ini tapi beda sama ini. Kemudian kita lihat dari kalmen depth-nya, oh, dia mirip sama 2 ini tapi sangat beda sama ini. Kemudian dari flipper leg-nya, dia dari hampir mirip sama 2 ini tapi dia beda sama ini. Gitu. Selanjutnya body mass-nya, gitu. Kita ngelihat distribusi datanya, data numerik itu tadi, dilihat distribusi datanya dan frekuensinya. Kalau dari kalmen leg depth-nya kayak gini secara statistiknya. Ini biasanya kalau distribusi data kayak gini untuk melihat misal dia penjualan atau apa namanya stok produksi kayak gitu bisa ditentukan apakah dia terdistribusi normal data itu apa tidak. Di next pelajaran sama Pak Adi sih. Kemudian dari body mass-nya ini dari data kita miliki di deskripsikan dengan ada statistik deskriptifnya dari min, dan max dan seterusnya, itu udah paham pasti. Nah, di sini tuh ada data string ya. Nah, biasanya kalau untuk membangun machine learning itu data string itu harus diubah menjadi numerik semua. Harus melakukan encoder. Ini juga di encode, ini juga di encode. Female male itu di encode juga. Jadi dia diubah menjadi angka. Pengubahan angka dalam klasifikasi itu ada macam-macam. Ada yang dibuat jadi vektor, ada yang dia itu misal
0, 1, 2, 3, 4 gitu. Label encoder ini. Nah, sex-nya ini 1, 2, 1, 2. Perubahan angkanya. Label encoder sih transform sex. Jadi 1, 2, 1, 2, kemudian istilahnya juga diubah jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian masih tersisa adalah spesies. Biasanya kalau klasifikasi itu dia enggak 0, 1, 2, 3, 4 tapi encodernya jadi vektor. Kita ambil data baru bersama dengan df, nah Y baru diambil data baru spesies. Jadi dari variabel baru itu ngambil potongan ini, spesies ini. Potongan itu terlihat dari sini, ya, visualnya ini. Kemudian di encode ini, encode jadi kayak gini. Klasifikasi nih. Nah, kalau jadi kayak gini, nanti ketika muncul nanti array, kita keluarin argmax. Nah, jadi dari vektor ini yang maksimal berarti dia di kategori misal 1. Kategori 1. Kalau di tengahnya yang maksimal yang angkanya 9,5, terus yang lain itu apa namanya 0,4, 0,2 misalnya, yang maksimal yang diambil dari kategori 2 untuk penentuan klasifikasinya dia. Karena bentuk ini adalah bentuk klasifikasi. Kita lihat shape-nya dulu, Y-nya berapa. Ya 334,3 karena vektor ini. 334 karena jumlahnya data. Jadi string ini diubah jadi kode ini. Di sini paham kenapa kok harus kita ubah jadi kode? Biar bisa dihitung, Mas. Ya. Ada lagi? Jadi siapa yang ngomong? Saya, Mas. Oh, Mas Johan. Ada lagi kenapa kok tak encode? Kemarin Mas Johan pernah nge-encode ya? Iya. Karena apa namanya, machine learning itu memang harus numerik, jadi dia biar bisa dibangun modelnya. Dia betul di encode. Kalau pakai string gini dia akan nggak mau untuk melakukan proses. Orang kan machine learning dan lain sebagainya itu mencari sesuatu yang model yang bisa memprediksi itu ya pakainya matematik atau nilai itu tadi, angka itu tadi. Seperti itu. Kemudian X barunya di atas tadi kan berarti tanpa spesies. Tanpa spesiesnya sudah tak ambil, tak potong, jadiin encode. X barunya dia di sini tanpa spesies. Ada cuma island, common length, common depth, finger length, body mass, sex. Gitu. Nilainya gede-gede banget. Gede-gede banget ini nanti butuh di scalar, dinormalisasi biar dia rate-nya nggak terlalu tinggi. Biasanya kalau rate gede-gede gini terlalu tinggi, itu nanti ngefek ke modelnya kita. Jadi kalau bisa dia di rentang 0 sampai 1. Caranya bisa banyak, bisa pakai modul standar scalar atau bisa dibagi maksimalnya. Kalau dibagi maksimalnya kan nilai maksimal itu 1. Bisa kayak gitu. Nah, ini normalisasinya pakai scalar. Standar scalar, fitur yang dipakai itu 1, 2, 3, 4. Common likes dimasukkan terus itu. Selanjutnya yang tak buat untuk X-array itu adalah nggak semua fitur ini. Berarti sex-nya nggak tak pakai, island-nya nggak tak pakai. Yang tak pakai untuk klasifikasi, kalau coba untuk klasifikasi itu berdasarkan common leg-nya ini 1, 2, 3, 4 ini aja. Itu dia dibentuk jadi array nanti fitur yang dipilih 1, 2, 3, 4.
terus habis itu di scalar. Jadi awalnya dia yang nilainya 36, 18,4 itu dia jadi masuk ke dalam area ini 1, minus 1,3 seperti itu. Lihat array shape-nya 334,6. Berarti antara Y sama X sudah sama ininya, banyaknya datanya. 6 itu adalah vektornya dia, 3 di atas juga vektornya dia. Sini bisa dibagi data tes dan data trainnya. Karena ini belum pakai Spark, jadi model pembagiannya kayak gini. Misalkan data tes, data train, tesesnya 20%, berarti size untuk modelnya 80%. Ini komposisinya 267 data itu sebagai data training dan 67 data itu sebagai data tes. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah melakukan inisiasi model. Gampang kan, Pak? Teman-teman udah paham kalau inisiasi model. Modelnya pakainya random forest classification, panggil misal ini bisa pilih apa aja, SVM, Xbox atau apa, teman-teman bisa nyoba. Nanti dituangkan di papernya percobaannya apa. Kemudian di sini adalah memprediksi, nah ini adalah nilai evaluasinya, print nilai evaluasinya. Ini akurasinya 0,96 ya. Kemudian kita lihat hasil prediksinya dia. Oh ini hasil prediksinya dia itu dalam bentuk matriks kayak gini, 0,01, 0,10, 0,1100. Ini harus cari menentukan dia itu apa sebenarnya, itu pakai argmax. NP argmax. Jadi hasilnya ketika dipakai argmax tadi bisa tahu. Misal nih kolom 1 ini berarti kelas 0 itu kalau satunya di sini, kelas 1 itu satunya di sini, dan kelas 2 itu di sini. Diklasifikasikan sebagai misal yang ini yang bawah sendiri dia kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 1, sebelahnya ini kelas 0. Habis itu data tesnya sama data tesnya ini di argmax. Nah ini adalah data hasil klasifikasinya. Misalnya ini dia dari perhitungan datanya ini 0, 1 berarti jadi klasifikasinya didatakan sebagai 1. Ini 0 kerja 0 di sini dengan 1 ini berarti di sini 0. Kemudian banyak banget datanya, nggak mungkin kita lihat satu-satu. Untuk memperlihat adalah biasanya pakai matrix, conversion matrix. Nah, conversion matrix kalau kayak gini berarti apa? Ada yang bisa jelasin? Apa? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Conversion matrix kayak gini. Conversion matrix kayak gini berarti dia sangat baik karena tidak ada data yang salah prediksi. 28, 18 ya. Dari 18 prediksi 18, 21, prediksi 21. Nah ini netnya biar lebih kelihatan menarik. Ini berarti model yang dipilih akurat ya. Dia bisa memprediksi semua data tes yang kita
keluarkan. Ya, data yang kita keluarkan selain dari data modelnya tadi yang 20% tadi. Itu tadi aku pakai apa nih di atas linear regression, random forest. Nah, kalau pakai SVM gimana? Kalau pakai SVM oh bukan SVM apa ya? Oh nih SVM gimana, sama SVM yang panggil aja modelnya pakai ini, code ini, fitkan apa namanya, predik modelnya, fitkan datanya dengan bangun model pakai ini, kemudian data tesnya itu di fitkan, nanti kita dapat data prediksinya, dievaluasi prediksinya itu sama apa enggak sama data sesungguhnya. Kemudian dipakai metode SVM untuk di print confusion matrixnya dia, juga bagus kayak confusion matrix SVM, nilainya jumlah akurasinya satu sempurna banget tadi. Kenapa bagus ya, karena datanya bagus, bersih. Kenapa tadi jelek yang kartu kredit ya, karena memang itu data yang kartu kredit dan lebih kompleks. Kalau di dunia luar apakah sebagus ini, ya enggak, lebih mendekati sama data yang kredit tadi. Logistic regression sama penjelasannya ini juga bagus, sama pakai PSPAC. Gimana kalau pakai PSPAC? Install dulu PSPAC-nya, kemudian kita pakai session lagi. Kalau pakai PSPAC pakai session, jangan lupa sessionnya. Terus kita lihat dulu dia modelnya apa ini. Udah maksudnya di spesies Israel sex dalam bentuk PSPAC. Kemudian ini kalau ada yang string, diubah dulu stringnya. Ini tidak jadi space index ini, tak hapus yang enggak string. Tak hapus yang bentuknya string, tak ganti number. Nah, benar, salah. Spesies index itu adalah dari nama spesies ini, kan di string spesies ini tak buat kayak yang di atas itu one hot encode. Nah, makanya dia bentuknya kayak gini, 021 021. Nah, apa sih 021 itu adalah ini spesies ginto penguin, indeksnya 1, spesies ginto penguin Antartika ininya 2, indeksnya Adelia penguin indeksnya 0. Nah, nanti kalau ini udah ada berarti ini bisa dihilangkan spesies pakai string ini. String bisa diganti pakai ini untuk diproses machine learning-nya. Kemudian nih buat data frame baru yang isinya cuma island, common leg, common deg, paper, body, sex, and species index kan. Tujuannya string itu masuk kayak gitu tadi. Kemudian di sini kita buat random forest dengan Y adalah jenis penguin dan S adalah fitur sisanya. Oke. Berarti kan di sini fiturnya itu adalah island, column leg, column depth, paper, body mass, dan sex. Bedanya sama yang di atas tadi aku coba pakai column leg, column depth, paper, body mass ini semua nama. Kemudian
fitur yang X tadi di assembler. Kalau pakai PySpark jangan lupa modelnya di assembler dulu, dijadiin bentuk vektor. Kemudian training tes data, dipahami kan ini kenapa dibagi. Kemudian dia pakai modelnya random forest. Untuk targetnya spesies index itu tadi. Ini buat untuk fittingnya, kemudian dipredik, dan dievaluasi dan nilai akurasinya, karena ini ingat ini adalah klasifikasi. Oke, hasilnya ini 3, 40, 15. Kita bandingkan sama tas 3, 40, 15. 8, 12, 21. Nah, kenapa beda? Ada yang tahu kenapa dia beda? Itu datanya ada yang salah prediktif, Mas. Yang 3. Oh iya, Dua. benar, ini pakai model ini ada yang kesalahan prediksi, betul. Terus total datanya kenapa beda? Kalau di atas tadi total data tesnya itu 8 tambah 18 tambah 21. Kalau tahu berarti teliti. 12 tambah 21. Ini sederhana pertanyaan, tapi kalau tahu berarti teliti. 61 ya berarti ya. Itu kalau yang bawah itu tadi function metriknya 43 40 tambah 15 tambah 3. Ayo kenapa beda? Poin plus nih kalau bisa nambah nih. Gampang banget. Kalau apa namanya? Nah, nih. Kenapa kok function metrik nilainya di sini sama yang di atas itu beda? Jumlah datanya. Oke? Nah, ini apa? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Nah ini Ada tambahan variabel itu sama prediksinya bukan, Mas? enggak, ini jumlah Nilai ini. latih tadi, Mas. Nilai latihnya tadi. Nilai latihnya kan tadi kan 20. Ini jadi 30, enggak salah. Jadian nilai tesnya jadi nambah 30%. Oke. Jadi ketika di sini nambah, ya total datanya juga yang akan diprediksi akan nambah. Jadi coba yang di atas itu diganti 30%, apakah dia ada yang salah apa enggak? Misalnya kita ganti 0,8 itu dia nilai benarnya naik ya. Oh, dia minta dari atas karena habis diganti. Enaknya gini.
logistic regression berapa dia? Arcmax. Indeksnya apa? Nah ini dia jadi errornya nggak ada ketika dinaikin jadi 80% gitu. Jadi komposisi untuk data trend sama data test itu ngefek ya teman-teman. Jadi bisa main di situ kalau mau optimasi. Kemudian ini kalau buat SVR dari apa namanya data ini, SVR itu regresi, kita lihat dia RMS-nya berapa, koefisiennya kecil-kecil, nggak ada yang di atas 0, oh ini ada 0,9 juga di terhadap apa, koefisiennya kecil-kecil karena dia bukan regresi tapi dia adalah klasifikasi. Kalau nggak tepat ya ininya nggak bagus. Kemudian ini kalau pakai apa namanya logistic regression dengan split yang sama 0,7 dan 0,3 tapi dia menghasilkan ini yang berbeda. Pemilihan model untuk klasifikasi juga efek. Dan ini bagus untuk confusion metricnya pakai Spark ya. Jangan lupa di Spark stop seperti itu untuk sore hari ini. Jadi udah belajar banyak dari data kredit itu klasifikasi, clustering, kemudian regression, dan dari data ini klasifikasi. Nah ini ada pertanyaan? Izin Mas Yos. Iya. Kalau yang tadi data yang pertama kumpulan datanya kan data kartu kredit ya. Data kartu kredit jika dilakukan pengelompokan lalu dilakukan pengetesan lalu dilakukan prediksi, saya masih bisa paham kenapa jadi cocok, kenapa tidak cocok kan berarti kan istilahnya berarti data yang dijadikan data tes berarti bisa sesuai dan bisa tidak sesuai kan gitu ya. Kalau yang data kartu kredit bisa saya masuk paham. Kalau yang data penguin tadi gimana ya Mas penjelasannya? Kalau data dari penguin, prediksinya tadi ya, dari prediksinya tadi. Kalau data penguin ini data klasifikasi. Okay. Data klasifikasi. Okay. Karena kita kan
dari prediksinya tadi ya. Iya. Nah, karena data klasifikasi, kan di sini ada, kalau data apa namanya Spesies. spesies kan berarti dia nggak bisa kan ini kayak gini, jadi Iya. dia harus di convert jadi number dulu. Yang input tadi nggih. Dream sama female ini di convert jadi number dulu. Iya. Ini ada dua metode pengerjaan, pakai yang biasa, nggak pakai PySpark, terus habis itu pakai yang PySpark. Kalau kita lihat tadi, bedanya antara PySpark sama nggak PySpark ternyata sama hasilnya kan, lalu signifikan banget. Cuma tadi ada selisih yang data salah tadi itu kenapa? Oh ternyata dari apa namanya pemilihan jumlah data tes sama data training. Jadi kan point of view-nya itu adalah data yang sama, ketika memilih data tes sama data training yang nggak tepat pun itu juga bisa menghasilkan nilai evaluasi yang tidak baik. Makanya kalau mau nulis sesuatu itu jangan langsung nembak, saya menggunakan data 20%. Di misal trial dulu, saya menggunakan trial apa namanya dalam analisis ini dengan beberapa variasi data tes dan data training 50, 20, 30. Coba dulu sendiri, hasilnya diplotin di dalam jurnal paper. Jadi itu menarik banget itu kalau pemikirannya sudah sistematis kayak gitu. Oh, berarti Mas Yudi itu melakukan tindakan itu ada alasan gitu poinnya itu. Ya langsung saya 80. Walaupun nomornya nanti ketemunya juga di 80 misalnya gitu ya untuk 80% untuk data apa namanya trainingnya. Berarti kan pasti nyoba sendiri. Pernah aku dapat 30 nggak bagus hasilnya. Ya walaupun nggak signifikan tapi saya lebih sebenarnya sih jelasin tuh di papernya. Saya lebih memilih ini untuk di step selanjutnya. Itu ini kan ngecek itu toh nilai yang kosong-kosong ada nggak di sini. Cleansing gitu. Cleansing dihabisin, ini udah nol semua. Sini distribusi, Mas Yuri kan kalau distribusi paham lah ya. Jadi unik itu apa? Ini 3 ternyata distribusinya sekian. Ini untuk apa namanya data analitik lah, data analitik. Ya. Di sini ini untuk lihat sebaran datanya dia. Kalau saya bisa lihat dari sini kan, kalau dari common lag-nya berarti kan antara ini sama ini itu udah beda gitu kan, udah gampang bedain gitu kan. Antartika gitu ya Mas. Iya, tapi antara dan Papua hampir mirip. Papua sama Antartika tuh mirip nih. Kalau kita dibandingkan sama data yang tadi apa namanya kredit itu dia mata-mata semua nih, kayak aduh ini sulit nih bedain antara yang bisa bayar apa enggak. Jadi semakin kompleks data yang kita pakai, alat yang kita gunakan itu nggak bisa cuma machine learning, maka akan diarahin ke deep learning. Deep learning nanti ada pembuatan struktur dan lain sebagainya. Jadi kayak kita tuh masa mau milih cutter atau mau milih apa namanya alat potong daging, saw atau apa daging. Nah, tergantung tau bahannya apa kan gitu Mas. Kalau bahannya itu cuma apa namanya resin misalnya, resin atau cuma cipuan gitu kan, masa kita pakai pemotong daging. Bahannya kayak gini. Data ini masa kita pakai deep learning kerjaan ini. Kayaknya machine learning. Kalau yang tadi yang apa namanya atau kredit mungkin itu kompleks, kalau data kompleks kita harus butuh machine learning. Jadi apakah yang diproduksi dari deep learning, yang diproduksi dari machine learning yang tak buat sama Mas Harfli tadi di kisaran 80% lah tadi ya, bisa menjadi lebih baik nilai akurasinya kalau pakai deep learning. Lebih baik berarti kan bahas apa nih yang baru di sini. Sistematika dalam penulisan tesis juga kayak gitu. Gampang nih sebaran data juga, data analitik kan.
Ini encodernya tadi, ini dibentuk jadi apa namanya, vektornya ini. Kemudian jadi kan datasetnya udah nggak ada data targetnya. Di datasetnya tinggal island, data X-nya tinggal island, common length, common depth, flipper leg, body mass, dan sex. Habis itu untuk pemakaian apa namanya machine learning satu ini aku cuma pakai fiturnya itu bagi X-nya cuma 4 doang untuk klasifikasi dia itu jenis apa. Jadi nanti array karena nilainya itu gede-gede, maka kalau di sini itu butuh namanya standar scaler. Standar scaler itu bisa pakai apa aja, bisa pakai kayak ini juga bisa, pakai manual juga bisa. Pakai manual biasanya nilai maksimalnya dia berapa, dicari pakai apa namanya analitik deskriptif, dia tahu berapa. Nah, semua nilai juga pakai nilai maksimalnya dia, biar rate-nya itu antara 0 sampai 1. Ketika mesin learning main di angka gede-gede, dia tidak akan baik hasilnya. Hanya dikonversi antara 0 sampai 1 dulu. Alatnya pakai apa aja, berarti bisa membagi kayak gitu, bisa maksimal dikurangi minimal, sudah maksimal kayak gitu, itu sudah bisa. Mungkin nanti apa namanya cara-caranya bisa cari di AI. Nah, ini juga cara nih, gampangnya pakai ini. Jadi dikonvert jadi ini tuh nilainya berubah tapi proporsionalnya itu beda gitu. Salah, nilainya berubah, proporsionalnya itu sama. Misalnya 2 sama 5 gitu kan. 20 sama 50 sama 100. Kalau kita ngelihat ngitungnya terlalu besar kan. Lebih enak mana kalau 0,5, 0,2 sama 1,0. Tuh. Terus ini juga di data tes dan tren kayak tadi persis. Ini untuk dimensinya dia. Ini kenapa ada 6? Itu karena dia bentuknya udah vektor. Ini ada 3 karena tadi bentuknya sudah vektor. Ini vektor. Gabungan antara apa namanya variabelnya. Kemudian masuklah ke machine learning tadi. Pakai machine learning. Random forest pakainya 0,9. Gitu. Ya, Mbak menyederhanakan pemikiran saya kalau kartu kredit kan membandingkan memprediksi bayar apa enggak, tapi kalau di Penguin tadi kan dia spesies. Apanya Mas? Spesiesnya kan, makanya jadi ketika ada 3 yang salah tadi itu saya kok bisa salah ya, padahal kan spesies itu sudah karena prediksinya secara logika normal spesiesnya sudah ditetapkan di yang di encode itu kan spesies sebenarnya. Jadi sebenarnya dia harusnya 0 gitu maksud saya. Kok bisa muncul 3 ya, kenapa ya? Tadi ke pemikiran saya berarti apakah dari jumlah data tesnya itu yang karena sebarannya kan dilihat dari lebar sayapnya, lebar dari besaran badannya, tadi kan lihat itu tadi kalau seandainya ada dari data tes kan menghasilkan sebuah persamaan, kira-kira gitu ya. Iya. Dari persamaan itu data tren menghasilkan sebuah persamaan. Data tren menghasilkan persamaan, lalu persamaannya itu diuji pakai data tes. Pakai data tes kan gitu lah. Ketika data tes masuk berarti salah. Berarti kemungkinan yang paling mungkin nih karena sebenarnya spesies itu sudah ditetapkan ya, berarti paling karena besaran sama lebarannya yang hampir mirip sama tadi itu aja sih. Tapi logikanya harusnya nggak ada yang salah. Logikanya harusnya nggak ada yang salah. Gini, apa namanya, kadang-kadang kayak gitu tuh karena berarti modelnya kita nggak bagus. Dan normal ketika dia melakukan salah prediksi itu berapa persen, misalnya dari 95%, 4% salah itu malah normal daripada yang kita dalam model itu 100%. Karena ketika ini kan sebenarnya data mainnya adalah data yang fix ya, bukan data yang nambah baru. Padahal fungsinya itu adalah untuk melakukan penambahan data baru.
Iya. Kita tinggal input nih. Common lab-nya kan nggak mungkin samanya 36,6 misalnya gitu. Iya. Common depth-nya nggak 18,4 misalnya 17. Ini variasinya bermacam. Nah, dia itu bisa memprediksi apa. Harusnya itu kayak gitu. Gitu sih. Iya. Nah, jadi apa namanya? Indeks dia spesies 1, 2, 3, 4, 5 di data train itu sebagai acuan. Iya. Tapi ketika dia di data test itu dianggap hilang dulu. Iya. Ya, Dianggap kosong dulu gitu. Dianggap kosong dulu terus dimasukkan di modelnya. Model dia maksudnya apa? Dicocokin sama data aslinya. Data aslinya. Oke. Well noted, Mas. Makasih, Mas. Nah, kayaknya udah paham semua. Sama nih nulis TA-nya ya. Keren sih. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, selamat bermalam minggu karena udah jam 8.05. Saya takutnya teman-teman mau pergi. Gitu ya. Hartel mau pengajian terus membapik. Siapa yang mau pengajian atau mau latihan ke gereja dulu karena jam 8. Makasih teman-teman. Matur nuwun Mas Yos. Matur nuwun. Terima kasih Kak. Ya, Terima kasih Mas. Ya, Angelis atau yang lain misal punya data mau sharing ya. Oh siap. Siap. Makasih Mas. Nuwun. Kita proyek bareng-bareng. Kasih, mari. Jangan lupa absen.